Oke, pokok pembahasan kita kali ini terkait dengan utang luar negeri. Kalau bicara tentang utang luar negeri itu tidak asing lagi bagi Anda sebagai mahasiswa, baik itu sebagai mahasiswa jurusan ekonomi, ekonomi pembangunan maupun mahasiswa-mahasiswa non ekonomi. Tetapi kita harus memiliki pandangan yang didukung oleh argumen-argumen yang kuat, khususnya terkait dengan dalam perspektif ekonomi, ilmu ekonomi atau ekonomi pembangunan terkait dengan utang luar negeri. Dari segi pengertian, dari segi pengertian, coba beberapa atau satu di antara Anda itu bisa membantu menjelaskan apa pengertian dari utang luar negeri. Silakan, Dek. Menurutku Pak, utang luar negeri adalah utang yang uh, utang yang dipinjam ke luar negeri Pak. Misalnya Indonesia meminjam utang di negara lain Pak, seperti Ya, Amerika misalnya. ya utang yang namanya utang pasti pinjaman, gitu ya. Nah, utang yang berasal dari luar negeri. Pengertian itu utang luar negeri atau pinjaman luar negeri adalah sebagian dari total utang suatu negara yang diperoleh dari para kreditor di luar negeri. Pertanyaan saya, kenapa ada kata sebagian di sini? Ada yang bisa jelaskan? Utang luar negeri atau pinjaman luar negeri adalah sebagian dari total utang suatu negara yang diperoleh dari para kreditur di luar negeri tersebut. Ada yang bisa tahu kenapa, apa alasannya kenapa menggunakan kata sebagian di sini? Saya Pak, Ya, siapa? antri Pak. Ya, silakan, Dek. Karena tidak selamanya, karena utang luar negeri tidak selamanya dari luar negeri. Yang namanya utang luar Utang negeri juga pasti dari luar negeri. Utang luar negeri. ada pernah saya baca itu Pak, salah satu artikel kalau tidak selamanya utang luar negeri berasal dari luar. Mungkin yang Anda maksud itu tidak semua utang berasal dari luar negeri. Begitu ya. Yang Iya namanya Pak. utang luar negeri pasti dari luar negeri. Karena utang luar negeri, kata luar negerinya itu tidak bisa. Mungkin yang Anda maksud itu dia ada utang, tidak semua utang itu berasal dari luar negeri. Begitu ya. Iya Pak. Iya, ya, utang luar negerinya. Bisa? Oke, bagus sekali ya. Iya. Jadi alasan kenapa ada kata sebagian di sini itu tidak lepas dari bahwa utang, ini kita akan bicara tentang utang. Utang, ya. Utang itu ada berasal dari dalam negeri dan luar negeri. Bisa ya? Nah, kenapa dikatakan sebagian di sini? Karena tidak semuanya utang itu berasal dari luar negeri. Kemudian yang diperoleh dari kreditur yang ada di luar negeri. Orang yang pemberi utang itu kan sumber dana itu berasal dari kreditur, atau pemberi utang disebut dengan kreditur, penerima utang disebut dengan halo, pemberi utang itu disebut dengan kreditur, sementara penerima utang disebut dengan Debitur Pak. debitur. Ya. Penerima utang luar negeri dapat berupa, jadi penerima utang itu atau debitur itu, penerima utang itu bisa pemerintah dan swasta. Nah, swasta itu terbagi lagi, ada perusahaan dan ada perorangan. Bisa ya? Jadi utang itu debitur, utang, sumber utang itu bisa dari dalam negeri maupun luar negeri. Sementara penerima utang atau yang peminjam itu bisa dari pemerintah atau swasta. Swasta itu terbagi lagi. Swasta itu apakah dalam bentuk perusahaan, sebagai perusahaan atau sebagai perorangan. Bisa ya? Itu dari segi pengertian. Saya sekilas saja karena ini sudah sekarang. Anda masih ingat ini teori tentang solo
Solo, di mana baik Solo maupun Hardomar bicara tentang akumulasi kapital, pentingnya modal dalam mencapai pertumbuhan. Solo itu mengatakan determinan terhadap pertumbuhan GDP itu apa saja? Ada yang tahu? Menurut Solo, determinan atau faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap pertumbuhan ekonomi itu apa? Ada 3 faktor utama, variabel. Ada yang masih tak ingat? Atau ada yang tahu? Menurut Solo, yang pertama itu adalah akumulasi modal. Akumulasi modal atau akumulasi kapital. Yang kedua, Pertumbuhan penduduk, Pak. pertumbuhan penduduk. Ada lagi yang ketiga, benar ya? Jadi Y sama dengan fungsi dari Tingkat depresiasi, Pak. labor dan depresiasi bukan, apalagi, dan kapital, labor, dan A itu apa? Yang disimbolkan dengan A. Ini kapital, ini disimbolkan dengan N, ini disimbolkan dengan A. A itu adalah technical progress. Ya. Technical progress. Technical progress itu biasa bicara tentang tingkat produktivitas atau faktor-faktor di luar dari capital and labor. Bisa ya, nanti akan dibahas lebih detail di makroekonomi atau sudah dibahas dalam makroekonomi. Biasa digambarkan dalam persamaan seperti ini, Y sama dengan A, K, L gitu. Ini satu kurang alfa, ini pangkat alfa, ini 1 kurang alfa. Gitu ya. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap pertumbuhan ekonomi itu adalah 1 kapital, 2 labor, dan technical progress. Nah, sementara kalau kita bicara tentang Solo itu bicara tentang ketika Y dibagi per L, dibagi L, ini artinya apa? Y per L itu apa? Y per L. Y ini kan output agregat. Output agregat atau pendapatan nasional dibagi dengan L. L itu adalah jumlah tenaga kerja atau angkatan kerja. Jadi kalau Y per L itu artinya output per pekerja. Bisa ya? Output per pekerja. Nah, kalau tadi determinan terhadap pertumbuhan ekonomi itu ada 3, yaitu capital, labor, dan technical progress. Tapi kalau dia output per pekerja itu determinannya hanya 2, yaitu capital dan technical progress. Ingat itu. Kalau dia per pekerja itu hanya 2, capital dan technical progress. Baik Solo maupun Hardomar bicara tentang akumulasi kapital peran modal dalam pertumbuhan ekonomi. Sehingga kita lihat ada persamaan delta. K sama dengan I kurang N plus D K. Gitu ya. Masih ingat itu apa? Delta K itu apa? Apa itu delta K? Halo? Apa itu delta K? Delta itu menggambarkan atau simbol dari apa itu delta? Perubahan. Ya, perubahan. Jadi kalau tambah K itu adalah kapital karena ini K kecil, ya. Lowercase K itu artinya kapital per pekerja. Berarti ini Y sama dengan fungsi K L. Ini semua uppercase atau huruf besar semua ya. Kemudian ketika dibagi dengan L,
dibagi dengan L menjadi Y kecil, kemudian K kecil, dan 1. Masih ingat ya? Ini artinya output per kapita, kemudian output per pekerja, kapital per pekerja. Jadi ini karena sudah L dibagi L berarti 1. Nah sekarang berarti perubahan kapital per pekerja, gitu ya? Perubahan kapital per pekerja. Nah, I adalah simbol dari investasi, benar. Kemudian dikurang N ini apa? N adalah ingat, kita ini selalu mengulang, sebenarnya bukan mengulang sebenarnya, karena pembelajaran kita itu saling terkait. Bukan penggalan-penggalan. Jadi bab per bab itu bukan penggalan-penggalan. Jadi kita harus memahami ekonomi itu sebagai suatu wujud yang utuh, bukan suatu yang terpisah. Dia ibarat puzzle. Biasa kalau Anda pernah TK itu, atau ketika Anda masih kecil, ada tuh biasa gambar yang kemudian dipecah-pecah. Nanti Anda menyusun gambar, menyusun sebuah pola, membentuk sebuah gambar yang utuh, sempurna. Masih ingat itu ya? Permainan? Biasa ada membentuk sebuah gambar yang utuh. Begitu juga dengan ilmu ekonomi. Dari bab per bab itu kita akan merangkai menjadi suatu hal yang utuh. N ini apa? N. Populasi atau pertumbuhan. Ya, ini N itu sebenarnya di sini. Delta populasi ya, delta populasi, saya ingat ini per populasi. Maksudnya ini disimbol dengan N, penduduk. Maksudnya perubahan penduduk. Nah, kemudian D ini adalah depresiasi, Pak. Oke ya. Nah, sekarang, tapi ini kan di dalam kurung. Dalam kurung itu dalam matematika artinya pengali terhadap terhadap variabel yang ada di luarnya. Jadi ini kan berarti ini N kali K, berarti menjadi NK. NK itu artinya apa? Dia bukan N lagi, NK. Apa artinya NK? Pertumbuhan penduduk, Pak. Kalau pertumbuhan penduduk itu N-nya deh, N itu pertumbuhan penduduk. Tapi ketika N kali K itu menjadi Stok modal. Pertumbuhan penduduk per kapita, Pak. Ingat stok modal itu K. Ini K ini stok modal. Ini juga stok modal, bicara tentang stok modal. K ini stok modal. Tapi karena ini dia dipasangkan dengan delta, ini artinya perubahan stok modal. Kalau ini stok modal per kapita, per tenaga kerja. Tapi kalau dia N kali K itu artinya N ini adalah pertumbuhan penduduk dikali dengan K, itu artinya jadi ini adalah jumlah stok modal yang dibutuhkan akibat adanya penambahan tenaga kerja baru. Bisa ya? Nah, kalau DK ini, DK kan D depresiasi, tapi kalau D kali K itu artinya DK itu artinya sama, mirip, adalah jumlah stok modal yang dibutuhkan untuk menggantikan modal yang terdepresiasi. Mengerti maksudnya? Jumlah stok modal yang dibutuhkan akibat atau menggantikan modal yang terdepresiasi. Jadi kalau investasi sama dengan, ketika nilai investasi sama dengan nilai yang ini, nilai kebutuhan investasi minimum, maka delta K pasti 0, toh? Ketika nilai I, investasi ini dikurang dengan N plus DK, ini masih sama nilainya, maka di sini nilainya akan 0. 0 itu artinya
Tidak ada penambahan stok modal baru. Tapi tetap ada investasi. Kok tidak ada penambahan di sini? Karena ini ada kebutuhan investasi minimum yang diperlukan untuk ini untuk mengimbangi adanya tenaga kerja baru. Kemudian juga perlu ada pengganti terhadap stok modal yang terdepresiasi atau mesin-mesin. Itu mesin kalau dalam ekonomi kan mengalami penyusutan. Jadi kalau dari setahun misalnya ada nilainya itu adalah 100 juta misalnya, depresiasinya adalah 10%, berarti 10 juta depresiasinya per tahun. Nah, di tahun berikutnya artinya nilai mesin itu sudah tidak sama lagi dengan pada tahun saat ini. Sudah menjadi berapa? Kan awal sekarang 100 juta nilai mesin itu, nilai ekonomisnya. Nah, dia terdepresiasi pada tahun berikutnya atau setiap tahunnya sebesar 10%. Nah, tahun berikutnya itu nilai ekonomis dari mesin itu berapa? Berapa? Halo? Ya, Pak. Nilai mesin itu saat ini, nilai ekonomis mesin itu saat ini, pada saat pembelian awal itu sebesar 100 juta rupiah. Nah, dan dia di setiap tahunnya itu terdepresiasi, yang mengalami penyusutan sebesar 10%. Nah, nilai ekonomis pada tahun berikutnya itu, ya tanpa memperhatikan aspek inflasi, itu berapa? 10 juta. Itu nilai ekonomisnya 10, nilai depresiasinya itu 10 juta. Berarti 10 juta menjadi jadi 90 juta, Pak. 90 juta. Ah, 90 juta itu kan artinya tidak 100% lagi. Tidak 100 juta lagi, toh? Iya, Pak. Mengenai pengurangan. Ah, itulah yang disebut dengan NDK. NDK ini, DK ini, itu nilai investasi baru yang dibutuhkan untuk menggantikan nilai yang hilang tadi, 10 juta itu. Ini. Maka diambil dari nilai investasi baru ini investasi baru, nilai investasi baru ini dibutuhkan sebesar tadi 10 juta itu untuk menggantikan nilai yang hilang akibat terdepresiasi. Bisa? Sampai di situ deh? Bisa? Iya, Pak. Begitu juga dengan NK. Oke. Nah, di sini sudah saya jelaskan minggu lalu bahwa ini adalah tahap disebut dengan steady state, yaitu ketika delta K sama dengan 0. Artinya, untuk mencapai namanya pertumbuhan, ya, itu harus berada pada ruas ini, di sebelah sisi kiri dari titik A ini. Berarti daerah-daerah sini. Di mana saving atau investasi itu lebih besar daripada kebutuhan investasi minimum. Kebutuhan investasi minimum. Pada saat ini, maka akan terjadi yang namanya pertumbuhan. Ini akan terus terjadi pertumbuhan. Tapi kalau sudah sampai di sini, maka terjadi disebut dengan steady state, di mana delta K sama dengan 0. Nah, ini kita fokus di sininya. Fokusnya deh ya, I. Ini I. I itu kan sama dengan S, ya. Masih ingat ini? I sama dengan S. Masih ingat? Iya, Pak. Di mana S itu sama dengan S, Y. S besar dengan S kecil ini adalah tingkat tabungan dari ini, ya. Nah, ini boleh dikonversi atau begini. I sama dengan S sama dengan SY. Ini sama semua ini, sama ini. Nah, di sini dia menggunakan simbol SY. Kenapa? Karena dia adalah share dari Y. Nah, tapi ingat bahwa SY itu adalah S. Ya. S itu sama dengan I. Ini. Sehingga ada juga persamaan, dia tidak menggunakan delta K sama dengan I kurang N plus DK. Ada juga persamaan begini. Delta K sama dengan SY kurang N plus DK. Begitu ya. Tapi artinya sama ini. Sama saja.
Sampai di sini bisa dimengerti deh? Iya, Pak. Bisa. Iya, Pak. Oke. Sekarang, ini sudah saya jelaskan minggu lalu. Untuk bisa pada posisi steady state di sini, di titik A, bisa lihat ya. Pada saat steady state di titik A ini artinya perekonomian itu butuh suntikan tabungan investasi baru dari S menjadi SY agar terjadi kenaikan titik steady state ke B. Yang diharapkan itu apa dampaknya? Yaitu terjadi pertumbuhan ekonomi, tidak stagnan lagi. Pertumbuhan ekonomi itu tidak stagnan di Y0, tapi bisa lebih besar. Dalam hal ini jadi Y3 atau lebih besar lagi. Kalau mau besar lagi berarti sampai pada titik ini tercapai lagi nama steady state, maka butuh lagi suntikan modal, suntikan investasi supaya kurvanya itu lebih besar lagi di sini. Saya naik di sini, gitu ya. Nah, di sini maka nanti kurva ininya akan begini lagi. Dan seterusnya. Bisa ya? Iya, Pak. Peran tabungan di sini itu dianggap perlu. Ada juga di mana itu dikatakan bahwa tabungan itu dalam jangka panjang, ingat ya, ini dalam Solo itu tabungan dalam jangka panjang tidak dapat menciptakan pertumbuhan, ya. Tapi dia mampu meningkatkan output, tapi tidak mampu menciptakan pertumbuhan. Tapi kita tinggalkan itu. Sudah pernah pelajari tentang ini? Persamaan ini? Belum. Ini saya mau jelaskan. Belum ya. Sekarang ingat S sama dengan I. Ingat. Perhatikan ya. Ini S sama dengan I. Ini saving sama dengan investasi. Nah, ketika saving, ingat ini ya, saving. Ketika saving itu lebih kecil, ketika saving ada 3 opsi. Saving sama dengan investasi, saving lebih besar daripada investasi, saving lebih kecil daripada investasi. Saya ketika saving sama dengan investasi, ini ketika saving lebih kecil daripada investasi, arti ada kelebihan dana. Kalau saving lebih kecil daripada investasi, ini ada kekurangan dana. Nah, ketika saving lebih kecil dari investasi, itu disebut dengan saving investment gap. Ketika saving lebih kecil daripada investasi, itu disebut dengan saving investment gap. Ada gap. Ya, dia tidak sama lagi. Kita diingat saya dulu. Sekarang saving itu ini. Saving itu terdiri atas ini ya, saya pecah lagi. Saving itu terdiri atas ada yang disebut dengan saving domestik dan saving foreign. Domestic saving dan foreign saving. Atau saya gambar begini. Tabungan itu diperhatikan baik-baik ya, supaya alurnya itu didapat, alur berpikirnya didapat. Tabungan itu terdiri atas tabungan domestik dan tabungan asing. Ini ya. Nah, persamaan matematisnya seperti ini, tapi dalam bentuk gambarnya seperti ini, bagannya begini. Jadi tabungan itu, saya tanya, tabungan itu diperoleh dari mana? Tabungan itu diperoleh dari mana? Dari pendapatan dikurang dengan konsumsi, Pak. Y sama dengan C tambah S. Di mana S sama dengan Y dikurang C. Bisa ya? Iya, Pak. Jadi tabungan itu adalah pendapatan yang tidak habis dikonsumsi. Nah, tabungan itu dalam ilmu ekonomi ada 2, yaitu tabungan rumah tangga domestik dan tabungan rumah tangga asing. Kalau pendapatannya ini adalah pendapatan domestik, maka kemudian C domestik berarti tabungan domestik. Kalau Y foreign sama dengan
C foreign tambah dengan S foreign. Sehingga S foreign sama dengan Y foreign kurang C foreign. Maksudnya foreign itu asing ya. Contoh, ini pendapatan nasional Indonesia dikonsumsi dalam negeri Indonesia, ya. Kemudian sisanya itu adalah menjadi tabungan karena ini uang pendapatannya Indonesia, maka tabungannya ini tabungan Indonesia. Nah, kalau ini anggap dalam Amerika, ini pendapatan negara Amerika dikonsumsi dalam negeri Amerika, berarti tabungannya itu adalah tabungannya siapa? Amerika toh? Nah, kita anggap karena kita patoknya adalah Indonesia sebagai domestik, maka selain Indonesia, dalam hal ini Amerika itu adalah asing. Jadi tidak semua itu tabungan berasal dari dalam negeri, ada juga tabungan dari masyarakat luar negeri. Kita klasifikasikan di sini, tabungan itu terdiri atas tabungan domestik dan tabungan luar negeri. Tabungan domestik itu terbagi lagi, ada disebut dengan saving government budget dan saving government enterprise. Ada yang tahu itu apa saving government budget, tahu? Saving government budget itu kan ada yang namanya penerimaan negara. Bisa ya, government itu negara, pemerintah. Ada pendapatan pemerintah, biasa kita kenal dengan APBN, A, P, B, gitu ya. Ada penerimaan dari pajak dan seterusnya. Ini ketika itu tidak, ketika ada kelebihan itu disebut dengan saving government budget, ini bahasa Inggris sebenarnya. Kemudian ada disebut dengan saving government enterprise. Apa itu? Enterprise government atau public enterprise. Ada juga disebut dengan private enterprise. Ini bahasa Inggris. Kalau Anda belajar ekonomi, bahasa Inggris ekonomi, ini istilah-istilah yang Anda harus pahami. Ada disebut dengan government atau public enterprise. Kemudian ada disebut dengan private enterprise. Apa itu? Pernah dengar yang namanya BUMN? Pernah dengar? Lawan dari BUMN itu adalah BUMS, Badan Usaha Milik Swasta. Kalau ini BUMN. Bahasa Inggrisnya BUMN itu, atau BUMN kan Badan Usaha Milik Negara, itu adalah government atau public enterprise. Kalau saving yang dihasilkan dari ini budget government, pemerintah, saving yang dihasilkan dari perusahaan negara, itu bagian dari saving domestik. Tunggu ya, ada yang keliru di sini. Ada yang keliru. Sebelum saving domestik, ada yang keliru sini. Sebelum saving domestik, sebelum masuk di sini, saving dulu sini. Saving government dulu. Saving government dan saving private. Salah ya. Government dan saving private. Saving government itu terbagi lagi tadi, saving government budgetary dan saving government enterprise. Nah, kalau di sini saving private itu terbagi dua, ada corporate saving, saving domestic, corporate saving domestic household. Bisa ya? Ini yang benar. Tadi terpotong. Ini kalau swasta, domestik swasta itu ada perusahaan itu adalah BUMS maupun kemudian ada rumah tangga, tabungan rumah tangga. Seperti kita yang tidak punya perusahaan atau rumah tangga, itu punya tabungan, kita menabung kelebihan sisa dari konsumsi itu kita tabung. Itu masuk dalam saving domestic household. Kalau dia kelebihan tabungan dari badan usaha milik swasta, nah itu masuk di saving domestic corporate. Sampai di sini bisa ditangkap, Dek? Nah, sekarang saving foreign itu terbagi lagi. Saving foreign itu terbagi 3. Ada yang tahu apa saja itu? Ada yang disebut dengan saving foreign official atau foreign official saving. Ada yang disebut dengan saving
foreign saving foreign private debt. Kemudian ada sebut dengan saving foreign private equity. Ini. Jadi pendapatan tabungan asing itu bersumber dari 3 atau terbagi atas 3. Foreign official saving, foreign private debt saving, kemudian foreign private equity saving. Bisa ya? Iya, Pak. Kalau ini disebut dengan official itu resmi. Contohnya dari tabungan yang ada seperti di World Bank, Bank Dunia, World Bank, ini ya, Bank atau IMF, kemudian apa lagi? Kalau ini seperti bank-bank apa ya besar, misalnya IDB, Asia Development Bank, IDB, Islamic Development Bank, dan seterusnya. Bisa ya? Atau bank-bank komersil lainnya. Kalau ini modal-modal yang ada di pasar-pasar modal. Ini tabungan yang ada di pasar-pasar modal dalam bentuk saham, obligasi, dan seterusnya. Sampai di sini bisa dipahami, Dek? Bisa, Pak. Nah, sekarang apa hubungannya dengan pembahasan kita terkait dengan utang luar negeri? Tadi masih ingat ya, utang luar negeri itu, utang luar negeri itu bersumber dari kreditur toh yang berada di luar negeri. Iya, Pak. Tadi juga katakan bahwa utang itu sebagian berasal dari kreditur luar negeri. Sebagiannya lagi berasal dari kreditur dalam negeri. Nah, ketika yang namanya utang itu adalah pinjaman. Ada yang berasal dari ini dalam negeri dan luar negeri. Sekarang kalau dari luar negeri siapa saja? Kalau dalam negeri siapa saja sumber utang itu? Coba Anda perhatikan ini, bagian yang ini dengan ini sama. Hanya ini dalam bentuk utang, pinjaman. Kalau ini dalam bentuk tabungan. Nah, utang itu kan diambil dari mana? Utang itu diambil dari mana? Dari tabungan, kah? Iya, Utang Pak. itu diperoleh dari tabungan. Iya, Jadi Pak. kalau utang luar negeri, kalau utang dari dalam negeri, ini sumbernya saving domestik, baik itu dari tabungan pemerintah maupun tabungan swasta. Tabungan pemerintah itu ada government budgetary maupun dari government enterprise. Kalau Mandiri, Bank Mandiri, BNI, BRI, BTN itu masuk dalam ini. Kalau kita meminjamnya di Bank Mandiri dan ini maksudnya saving government enterprise. Kenapa? Karena ini adalah BUMN. Tapi kalau pinjamnya di BCA, BCA, apalagi yang swasta, Bukopin, kemudian Bank Mega, itu di sini corporate, bisa ya, saving private corporate. Ini sumber-sumbernya. Karena kita bicara tentang utang luar negeri, maka sumber-sumber pinjamannya itu berasal dari 3, yaitu foreign official saving, dari foreign private debt saving, kemudian yang ketiga itu adalah foreign private equity saving. Ini, jadi sumber-sumber pinjaman luar negeri itu adalah yang tadi S-nya kita ganti utang foreign official, utang foreign debt, utang foreign equity. Sampai di sini bisa dimengerti ya? Bisa, Pak. Bisa ya? Jadi kalau ditanya dari mana saja sumber-sumber utang itu, yaitu 3. Dalam konsep secara umum itu ada 3.
Nah, biasa kita lihat utang-utang Indonesia itu dari mana saja? Utang-utang pemerintah Indonesia. Utang luar negeri pemerintah Indonesia itu dari mana saja? Yang pernah Anda dengar? Dari Cina. Singapura, Pak. Singapura. Berarti itu antar negara, itu antar negara. Tapi kalau kita merujuk pada 3 hal ini, dari mana saja sumber utang negara? Ada utang negara di IMF, dah. Ada juga utang. Jadi pemerintah Indonesia itu pernah berutang di IMF, atau IMF memberikan utang kepada pemerintah Indonesia. Indonesia juga pernah berutang pada Bank Dunia, World Bank. Nah, itu semua dikategorikan sebagai utang foreign official. Jadi begitu yang Anda harus pahami, bukan Anda dengar utang dari mana, dari Cina, dari Singapura, dari Amerika, dari Jepang, dan seterusnya. Itu cara berpikir orang awam. Nah, Anda harus mampu mengklasifikasikan tadi itu, yang banyak tadi itu utang asal utang itu ke dalam 3 hal ini. Kalau IMF, utang yang berasal dari IMF, World Bank, itu masuk dalam foreign official debt. Kemudian ada juga utang dalam bentuk yang kedua disebut dengan commercial bank loan. Apa itu commercial bank loan? Ini commercial bank loan, pinjaman bank komersil. Ada juga contohnya apa? IDB, ini kan IDB Asian Development Bank. ADB, IDB, gitu. Jadi pemerintah juga melakukan pinjaman-pinjaman luar negeri dari lembaga-lembaga atau bank-bank komersil. Kemudian yang ketiga itu ada yang disebut dengan yang equity itu apa? Apa itu artinya equity? Surat-surat berharga seperti obligasi dan seterusnya. Oke, sampai di sini bisa dipahami, Dek? Sampai di sini bisa dipahami. Ini kita bicara tentang sumber-sumber utang. Sekarang, kapan Indonesia, saya contoh ya, kapan misalnya pemerintah dari satu pemerintahan ke pemerintahan yang lain itu selalu diperbandingkan terkait dengan utang luar negerinya. Misalnya Jokowi dianggap sebagai raja utang, atau SBY dianggap raja utang, kemudian presiden sebelumnya misalnya Megawati dianggap sebagai raja utang, dan seterusnya. Pertanyaan sekarang, how much aggregate debt can a country take on before it's begin to get into trouble? Berapa banyak utang, ya, utang agregat. Jadi ingat, utang itu tidak hanya merupakan utang pemerintah, ada juga utang swasta. Jadi ketika Anda melihat sebuah berita, Anda harus memahami betul yang dimaksud itu adalah utang pemerintah kah atau utang Indonesia. Kalau utang Indonesia itu, utang luar negeri Indonesia adalah utang pemerintah plus utang swasta. Itu dapat dikatakan aman atau belum, sampai sejauh manakah utang suatu negara itu dapat dianggap aman. Ada yang tahu? Kalau kita lihat utang negara Indonesia sekarang kan cukup besar, sehingga terjadilah polemik, perdebatan pro dan kontra, mengatakan bahwa Indonesia ini akan menghadapi namanya trouble atau faillit misalnya, terancam bangkrut dan seterusnya. Apa betul? Ada yang tahu? Apakah Indonesia ini sekarang sudah terancam bangkrut dengan besaran utang yang dimilikinya atau bagaimana? Atau kenapa pemerintahan Jokowi itu terus menambah utang padahal Indonesia masih dalam kondisi harus membayar utang ya dengan jumlah yang relatif besar. Tapi kenapa harus menambah utang lagi? Pertanyaan sekarang, apa itu tidak mengancam Indonesia sampai pada hal disebut dengan trouble? Indra Lesmana. Halo, Indra Lesmana. Ya, Pak. Apakah Indonesia ini, coba lihat, cek berapa utang Indonesia sekarang, utang luar negeri Indonesia? Sudah
tembus 6 6 ribu Pak, 6.000 triliun. 6.000 triliun rupiah. 6.000 triliun apa itu? Rupiah atau dolar? Rupiah, Pak. Rupiah Pak. Lihat ya. Utang luar negeri Indonesia tahun 2020. Bank Indonesia mencatat utang luar negeri Indonesia pada Agustus 2020 itu tercatat pada posisi meningkat menjadi 413,4 miliar US dollar atau setara dengan 6.076 triliun rupiah. Uang 6.000 triliun itu kira-kira uang sebanyak apa itu kalau kita punya celengan, kira-kira segede apa celengannya? Kalau Anda nonton di berita ketika kasus korupsi OTT dari kasus korupsinya ini yang Prabowo siapa? Yang kasus Menteri Perikanan ini, itu kan banyak uang, baru sekitar puluhan miliar rupiah. Itu sudah berapa troli uang yang harus diangkut ya menggunakan sementara kalau dalam bentuk ini triliun ini utangnya pemerintah Indonesia tercatat pada Agustus 2020. Ingat ya, ini utang luar negeri bukan utang pemerintah, ini masih utang luar negeri. Masih perlu di-cross check apakah ini hanya pemerintah atau juga masuk swasta. Pemerintah di tahun 2011, kita lihat di tahun 2021 naik atau turun utangnya? Mencatat utang negeri Indonesia Februari ada sebesar 422,6 miliar dari 6.000 triliun itu ada kenaikan ya. Tadi kan di sini 6.079 kalau tidak salah, ini menjadi 16.169. Berarti ada kenaikan. Kok masih pemerintah masih meminjam padahal utangnya saya sudah besar? Pertanyaannya adalah kembali pada pertanyaan, apakah dengan kondisi seperti itu Indonesia ini terancam bangkrut atau tidak? Bisa saja, Pak. Bisa saja. Tidak boleh kita bisa saja. Itu bukan jawaban seorang ekonomi itu. Itu jawaban orang awam. Kalau dari artikel yang kudapat Pak dari CNBC Indonesia itu mengatakan bahwa BI menilai bahwa utang yang ada saat ini di Indonesia itu masih dalam kategori sehat Pak, di mana karena menurut mereka pemerintah masih menerapkan prinsip-prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan baik pemerintah BUMN maupun swasta. Kemudian selain itu Pak, lanjut benar. Kemudian dari selain itu Pak, apa yang utang pemerintah itu yang dipinjam itu dialihkan ke sumber daya dan infrastruktur, sehingga itu nantinya menjadi modal pemerintah untuk membayar kembali utangnya Pak. Ya, itu lebih detailnya ya. Ada lagi yang lain? Bagus ya. Ada lagi yang lain? Ada lagi yang lain? Dalam ilmu ekonomi pembangunan itu ada beberapa indikator suatu utang itu dikatakan sustainability, keberlangsungan dari pinjaman itu. Sehingga suatu negara itu ketika besaran utang itu masih dianggap besaran utang yang diterima oleh suatu negara itu masih dikatakan aman, ada beberapa indikator. Masih sustainable istilahnya, masih aman lah, debt sustainability. Yang pertama itu disebut dengan rasio utang terhadap GDP. Ini indikator yang paling umum digunakan, termasuk Indonesia. Rasio utang terhadap GDP itu di kisaran antara 30 sampai 50%.
Ini masih dikatakan aman. Ini patokan secara general. Nah, kalau Indonesia itu dia mematok di angka berapa? 41%, Pak. 41% itu tingkat utang itu besaran utang Indonesia sekarang 41%, atau kalau tidak salah itu ada yang mengatakan masih di sekitaran 30%. Menurut undang-undang, ini ada undang-undangnya, Undang-Undang Keuangan Negara, ya, batas rasio utang terhadap GDP maksimum itu adalah 60%. Ya, rasio utang terhadap GDP sebagaimana dalam Undang-Undang Keuangan Negara itu dipatok maksimum 60%. Sementara rasio utang Indonesia terhadap GDP itu masih di bawah 30%, tapi masih aman. Kalau itu yang kita jadikan sebagai acuan, bisa ya? Bisa, Pak. Jadi ini rasio utang. Ini ditetapkan rasio utang. Jadi utang terhadap GDP. GDP ini adalah Gross Domestic Product yang menggambarkan kemampuan suatu negara untuk menghasilkan. GDP ini kemampuan suatu negara untuk menghasilkan output dalam setiap tahunnya. Jadi kalau utang Indonesia pada tahun 2020 dibandingkan dengan GDP itu masih di bawah 60%, itu dikatakan dalam Undang-Undang Keuangan Negara itu masih dalam batas aman. Belum mengarah pada trouble, ya, kebangkrutan, ancaman, gagal bayar, belum. Itu dikatakan dalam undang-undang. Kalau di sini di SLT itu dia patok antara 30 sampai 50% kemampuan utang. Jadi kita lihat Indonesia kan masuk dalam negara G20, negara-negara dengan GDP terbesar 20 di dunia. Kalau ada negara kecil, begini, contoh begini ya. Halo Indra Lesmana. Iya, Pak. Contoh, Indra Lesmana. Anda punya utang 100 juta, ya. Kemudian Yusuf Kalla punya utang misalnya 100 miliar. Kira-kira pusing yang mana? Mana yang lebih pusing? Indra Lesmana atau Yusuf Kalla? Indra Lesmana, Pak. Kenapa bisa pusing Indra Lesmana padahal utangmu kan hanya berapa tadi? 100 juta, Pak? Sementara Yusuf Kalla itu 100 miliar utangnya. Harusnya kan logikanya yang harus lebih pusing itu adalah Yusuf Kalla, bukan Indra Lesmana. Karena Yusuf Kalla mempunyai penghasilan sedangkan Indra Lesmana belum. Ya, begitu. Jadi kita tidak lihat pada besaran utangnya. Jangan kita hanya lihat pada besaran utangnya, tapi kita harus membandingkan besaran utang terhadap GDP suatu negara gitu ya. Yusuf Kalla kan punya banyak aset, ya. Dia punya banyak aset. Sementara Lesmana mungkin asetnya tidak sebesar aset yang dimiliki oleh Yusuf Kalla. Jadi kita bandingkan. Jadi kalau kita punya utang 100 miliar tapi kita punya aset sebanyak 1 triliun, beda dengan ketika kita punya utang 10 juta tapi asetnya itu hanya 1 juta. Pusing tak? 1 juta utangnya kita, kemudian asetnya juga 1 juta. Pusing. Karena kalau aset itu digunakan untuk membayar utang, tidak ada lagi aset. Tapi kalau Yusuf Kalla misalnya punya utang 100 miliar, kemudian dia punya aset 1 triliun, dia hanya mengeluarkan berapa persen dari aset tersebut. Bisa deh ya? Atau dari income. Atau begini, petani. Kalau petani mampu menghasilkan misalnya padi sebanyak 10 ton, ya dengan utangnya sebesar 1 juta, itu artinya dia masih ketika dia berutang, dia masih mampu membayar karena kemampuan menghasilkan padinya itu adalah 10 ton. Beda dengan kalau misalnya ada orang punya utang 1 juta, tapi hasil padinya itu hanya sebesar 1 ton, misalnya yang dihasilkan. Ini kan artinya kemampuan untuk membayar utang yang 10 ton itu lebih besar dibanding petani yang hanya mampu menghasilkan 1 ton per tahun. Bisa deh ya, itu contohnya. Indikator ini yang paling banyak digunakan oleh negara. Ada juga indikator lain, yaitu rasio utang terhadap ekspor. Ada juga indikator lain yang disebut dengan rasio utang terhadap penerimaan. Ini biasa pemerintah. Nah,
bagi negara-negara di mana utang itu utang pemerintah lebih besar dibanding utang swasta, indikator ini biasa digunakan, yaitu rasio utang terhadap penerimaan negara. Penerimaan negara itu kan dari pajak dan seterusnya. Jadi kita lihat berapa besaran utang terhadap dibandingkan dengan penerimaan negara. Nah, ini biasa dipatok antara 140 sampai 250%. Ada juga rasio pelunasan utang terhadap ekspor. Ini ekspor. Nah, ekspor itu kan mengindikasikan, apa itu ekspor? Mengindikasikan terhadap cadangan devisa. Semakin ketika ekspor lebih besar daripada impor, maka cadangan devisa itu positif. Bisa ya? Jadi cadangan devisa itu cenderung positif. Nah, ini biasa dilihat dari kemampuan suatu negara untuk membayar utangnya dibandingkan, itu dilihat dari besaran utang dengan terhadap cadangan devisa. Ada juga rasio utang terhadap cadangan devisa dan seterusnya. Ini contoh, rasio utang pemerintah terhadap PDB negara-negara G20. Indonesia itu di tahun 2016 masih sekitaran 27,9%. Sementara Undang-Undang Keuangan Negara itu mematok 60%. Berarti masih jauh ya, masih aman kalau dilihat dari indikator tersebut. Kalau kita lihat negara Jepang itu pada tahun 2016 itu, ini sumbernya Kementerian Keuangan, itu berada pada 250%. Berarti utangnya lebih besar daripada GDP-nya. Italia 132, Amerika 106, Spanyol 99 dan seterusnya. Kalau dia masih di bawah 100 berarti masih besar GDP daripada utang. Tapi kalau di atas 100 berarti sudah lebih besar utang daripada GDP. Sementara Indonesia itu negara-negara G20 itu artinya negara dengan tingkat PDB terbesar 20 dunia, itu Indonesia masih pada rasio 27,90%. Jadi jangan bandingkan antara besaran utang Indonesia dengan Singapura. Singapura itu kan negara kecil. Ya, tidak bisa kita bandingkan besaran utang Indonesia dengan Singapura. Nah, yang bisa kita bandingkan itulah rasio utangnya antara Indonesia dengan Singapura, rasio utang terhadap GDP. Jadi kalau kita ingin membandingkan besaran utang suatu negara dengan negara yang lain, itu adalah kita menggunakan indikator rasio, bukan indikator besaran utang.